Kamu pernah merasa bahwa hidupmu dipenuhi dengan ekspektasi tinggi? Sejak kecil, kita seringkali dipaksa untuk menjadi yang terbaik, jadi orang yang bertanggung jawab, dan tanpa sadar membawa beban yang tidak seharusnya kita pikul. Ini jadi alasan kenapa ketika kita beranjak dewasa, seringkali kita merasa tertekan dan kesulitan untuk bersantai dalam hubungan, bahkan saat bersama orang yang kita cintai. Banyak anak pertama yang merasa harus selalu menjadi panutan bagi adik-adiknya dan menanggung harapan keluarga. Ini berujung pada kerumitan emosional yang membuat hubungan jadi terasa ganjil. Jadi, kenapa kita bisa sampai di titik ini? Yuk, masuk ke bahasan awal dan kita gali lebih dalam. Chapter 1, Beban yang terkumpul. Semenjak kecil, anak pertama sering ditempatkan dalam posisi yang sangat berat. Mereka dituntut untuk bertindak lebih dewasa dari usianya, menjadi contoh bagi adik-adiknya. Beban ini kadang terasa menyengat, mengakibatkan mereka berpikir mereka harus jadi yang sempurna di setiap aspek kehidupan. Bayangkan seorang anak berusia 10 tahun yang harus mengurus adiknya ketika orang tuanya tidak di rumah. Sementara itu, mereka juga harus fokus pada sekolah dan harapan untuk mendapatkan nilai bagus. Tidak jarang, situasi ini jadi sumber stres yang mempengaruhi kesehatan mental mereka di kemudian hari. Semua beban ini terbawa hingga mereka dewasa. Ketika menjalin hubungan, mereka cenderung merasa harus mengontrol segalanya, sulit mempercaya pasangan, dan belajar untuk bersantai. Merasa tidak bisa mengandalkan orang lain, semua harus dikelola sendiri. Ini menciptakan siklus di mana mereka justru merasa terjebak dan kesulitan untuk menikmati momen kebersamaan dengan pasangan. Rasa cemas yang tak berujung ini menjadi pelakunya, membuat hubungan yang seharusnya nyaman malah menjadi tegang. Chapter 2, Dampak Psikologis yang Dalam. Salah satu pemikiran yang muncul dalam psikologi adalah tentang batasan yang sering kita buat untuk diri sendiri. Hal ini bisa merujuk kepada pandangan bahwa kita harus terus-menerus mengorbankan kenyamanan demi tanggung jawab. Dalam konteks anak pertama, hal ini bisa menyebabkan tekanan internal yang tinggi. Menurut penelitian, anak pertama cenderung memiliki tingkat kecemasan yang lebih tinggi dibandingkan dengan saudara lainnya. Mereka merasa harus memenuhi harapan orang tua dan seringkali merasa bersalah jika tidak bisa melakukannya. Sebagai contoh, seorang pekerja kantor yang juga harus menjadi penyokong finansial bagi keluarganya. Tekanan ini membuatnya sulit untuk menjalin hubungan yang santai. Hubungan jadi terasa seperti beban tambahan, bukan sebagai pelarian dari masalah. Masyarakat sering tidak menyadari faktor psikologis ini. Dengan memahami dan mengenali bahwa ada tekanan tersebut, kita bisa mulai menciptakan ruang bagi diri kita untuk bernafas dan merasa lebih lega. Hari ini kita mulai bangun dari pola pikir itu. Chapter 3, Kemarahan Tersembunyi. Mempertimbangkan semua beban yang harus dipikul, tidak jarang rasa marah akan muncul. Ini bukan marah yang terlihat, melainkan kemarahan yang terpendam. Ketika frustrasi dan stres tidak ditangani, ia bisa transformasi menjadi kemarahan yang tidak terarah. Pembawaan ini sulit dikenali oleh anak pertama. Mereka cenderung menahan emosi, merasa tidak boleh bersuara, dan menganggap diri mereka tidak berhak untuk merasa marah. Ironisnya, ini bisa berimbas pada hubungan mereka saat dewasa. Ketika komitmen terasa berat, kemarahan ini akan mencari jalan keluar, baiknya lewat kata-kata tajam atau sikap menjauh. Kalau kita tidak menyadari bahwa kemarahan ini ada, kita bisa terjebak dalam siklus toksik yang menyakiti diri kita dan pasangan. Bernostalgia sejenak pada masa lalu untuk memahami situasi yang kita hadapi, membantu kita untuk memberdayakan diri. Pahami kemarahan yang ada, transformasikan ke dalam bentuk yang lebih positif, misalnya, komunikasi yang jujur dengan pasangan. Chapter 4, Membangun Kepercayaan Diri.
Penting bagi kita untuk menyadari bahwa bukan hanya kemampuan fisik yang dibutuhkan dalam hubungan, tetapi juga kepercayaan diri untuk mengambil langkah. Kepercayaan diri dimulai dari mengenali kelemahan dan kekuatan kita. Pertama, mulailah dengan mengenali diri sendiri. Apa yang kamu suka dan apa yang bisa jadi penghambat. Kedua, bangun dialog dengan pasangan terkait kekhawatiran yang sering muncul. Bagi banyak anak pertama, komunikasi ini bisa jadi tantangan tersendiri, terutama kalau mereka merasa harus selalu terlihat kuat. Dalam percakapan sehari-hari, ungkapkan apa yang mereka rasakan. Misalnya, jika merasa tertekan atau khawatir dengan sesuatu, sampaikan pada pasangan dengan jujur. Ketiga, luangkan waktu untuk relaksasi dan menikmati hidup. Mungkin bisa dimulai dari hobi sederhana atau melakukan aktivitas bersama yang membuat suasana hati jadi lebih ringan. Semua langkah ini penting agar tidak terjebak dalam perasaan yang kurang baik dan membantu menghadirkan hubungan yang lebih sehat. Chapter 5, Langkah Kecil Menuju Perubahan. Satu langkah kecil yang bisa kita lakukan adalah menetapkan batasan sehat dalam hubungan. Sebagai anak pertama, kita harus bisa melepaskan berbagai beban dari masa lalu. Pertama, buatlah komitmen untuk lebih jujur dalam berkomunikasi dengan pasangan. Kedua, tentukan waktu untuk diri sendiri, tanpa harus merasa bersalah. Misalnya, jika perlu waktu untuk bersantai sambil menikmati buku atau menonton film, lakukanlah. Ketiga, jika merasa kesulitan, pertimbangkan untuk mencari bantuan profesional atau teman yang memahami situasi. Kita semua butuh dukungan. Ingat bahwa tidak ada yang salah dengan meminta bantuan. Kita tidak perlu menghadapinya sendirian. Dengan langkah-langkah kecil ini, kita mulai mengambil kendali atas hidup dan hubungan kita sendiri. Setiap perubahan butuh waktu, jadi bersabarlah dengan diri sendiri dalam proses ini. Di akhir hari, yang terpenting adalah bagaimana kita bisa bertumbuh bersama. Jangan lupa subscribe channel Ruang Tumbuh dan ikuti pembahasan menarik lainnya. Bertumbuh itu proses, bukan lomba.